HP yang tadinya HP dipromot ke HM gitu kan. Jadi ibaratnya kayak HM baru lah, HM baru yang sebelumnya adalah HP. Nah itu namanya trendingnya HM start kayak sekarang. Nah tapi sebenarnya kita juga di tahun 2024 ini sebenarnya kalau boleh sharing, kita lagi fokus banget buat ngebuat program training buat HM sebenarnya, bukan buat HP lagi. Karena kan yang kita tahu itu kalau HP udah jelas banget ya, kita sama-sama tahu ada training HP 1 yang bisa offline, bisa online, yang kita bahas product knowledge, kita bahas company profile, insentif gitu-gitu ya. Terus kita juga ada HP 2, terus juga ada HP 3 kayak gitu. Jadi program HP itu kayak kita udah settle banget, setiap bulan selalu kayak gitu kan. Materinya juga udah bisa mencukupi lah kebutuhan dari teman-teman HP. Nah di tahun ini kita juga pengen fokus buat HM, udah naik tingkat nih. Jadi pas banget nih Mbak Rania dipromot jadi HM, nanti kita juga ngerasain program training lanjutan HM seperti apa. Trainingnya nggak cuma dari kita, nanti juga bisa mungkin dari eksternal, banyak-banyak skill yang bisa dapatkan kayak gitulah intinya. Nah di HM Start ini tadinya kita itu punya agenda yang 2 hari dan juga nantinya akan ada monitoring ke depannya, sebenarnya monitoring selama 3 bulan berturut-turut. Tapi karena program ini masih terus dibenahi lah, ibaratnya kita masih terus memperbaharui, kita masih terus upgrade produk knowledge-nya segala macam, jadinya nggak ada monitoring ya, jadi benar-benar hanya training aja. Monitoring nanti paling sambil berjalan sama SM-nya, berarti sama Pak Sarono. Kalau misalnya dia bingung-bingung terkait apa, bisa share sama Pak Sarono sama HM-HM lainnya lah yang sudah duluan menjadi HM. Nah di sini kalau untuk leadership development program, kita kan bisa tahu juga ya kalau di sini sebenarnya dari Kowe sendiri, peran HM ini sebenarnya yang paling penting banget sebenarnya. Jadi ibaratnya kayak unforgotten leader dia tuh. Jadi benar-benar kita selama ini udah ini banget. Mungkin Mbak Rania pernah ngerasain atau mungkin pernah dengar sharing-sharing dari teman-teman sebelumnya. Kita kalau misalnya ke HP itu kayak sering banget nggak sih, maksudnya kayak training, terus juga HBD itu khusus buat HP. Bahkan kalau misalnya HM itu kalau misalnya SM sampai GM itu ditreat langsung sama manajemen. Tapi HM ini kayak bener-bener di tengah-tengah tuh antara ada dan tiada lah ibaratnya gitu. Jadi kita terlalu ke HP mulu, kalau misalnya SM dan juga GM langsung ke manajemen. Nah makanya kita sekarang udah lebih memperhatikan HM-nya ini seperti apa. Karena kan hampir setiap bulan sebenarnya HM itu selalu nambah, benar-benar selalu nambah, walaupun ada juga yang demosi, kayak misalnya angkanya selama 3 bulan berturut-turut nggak sesuai, jadi kan bisa didemosi juga jadi HP kayak gitu. Tapi setiap bulan selalu ada yang naik juga sebenarnya. Makanya kita bakal terus berbenah buat nantinya program untuk HM itu seperti apa. Nah apalagi kalau misalnya kita di sini kan udah 5 tahun ya, di Indonesia udah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah Kowe berdiri di Indonesia. Makanya kita juga pengen terus growth kan, angkanya pengen terus nambah. Kalaupun nanti GM kita juga bakal nambah, misalnya kan sekarang baru ada 2 ya, Bang Andri sama Mas Irfan doang. Kalaupun nantinya nambah, kita pengen ngikutin kayak Malaysia yang GM udah banyak banget. Nah nanti kan otomatis kayak SM, HM ya bakal nambah juga kan sebenarnya, makanya itu bakal terus berkembang juga. Nah di sini jadinya ya peran tanggung jawabnya makin besar juga sebenarnya, supaya nanti ketika HM-nya itu bagus ya pasti turunnya ke SP-nya juga, SP juga pasti bagus kayak gitu. Ya berarti kalau misalnya Mbak Ren ini biasanya fokusnya jualannya di apa? Ada booth nggak? Ada booth di Depok, di mall. Oh di Depok ya? Iya, di Depok, Di mallnya? di Sawangan. Oh Sawangan, berarti timnya yang jaga hari ini ada? Iya, timnya. Oke, mantap, udah ada booth lah kayak gitu. Jadi kan terus juga sosmed juga bisa banget sebenarnya kalau boleh sharing ya. Iya. Sosmed ini bener-bener kayak orang-orang tua sebenarnya tuh jarang banget kan main sosmed ya. Jadi bener-bener orang tua tuh udah males belajar lagi, mungkin dari yang saya sharing-sharing sama teman-teman SPHM, kayak mereka tuh kebanyakan yang udah berumur, mereka lebih seneng langsung door to door gitu, lebih seneng pakai jaringannya. Kalau untuk sosmed tuh udah bahkan hampir nggak main sama sekali sosmed, makanya kan cuma anak-anak muda biasanya main sosmed. Dan kalau kita masang iklan, misalnya kita ads masang iklan, itu tuh bener-bener lagi rame banget. Jadi boleh banget lah dimanfaatin. Kalau misalnya masih bingung cara ads kayak gimana tuh, belajar sama Dika deh. Dika tuh udah bagus banget dia sosmednya. Sama-sama pasar Ono lagi kan SM-nya. Iya. Nah pas banget tuh.
bisa tuh seenggaknya dalam satu tim nanti ada bikin PIC misalnya jualan dari sosmed siapa, terus barangnya juga dari mana misalnya, boleh banget lah supaya nanti bisa mencapai targetnya. Karena yang aku tahu kayaknya kalau kemarin HM tuh training udah ditargetin nggak sih sama di SM tim ini? gitu. Udah ada target? Udah ada target. Pokoknya Target minimal penjualan gitu? iya, minimal 21 biar dapat uang boot fund. Oh, Ya. bukan. Terus kemarin juga udah ini sih sharing bareng tim untuk sosmed. Oke, Iya, mantap. untuk di sosmed. Sambil minum nggak apa-apa ya, Mbak Raja juga Iya. kalau sambil makan nggak apa-apa, santai kok gitu. Oh, udah bikin besok. Tapi timnya berarti banyak SP aktifnya, timnya Mbak Rani ya? Kalau untuk yang jualan kurang lebih di sekitar 10-15 orang per bulannya biasanya. Mantap. Bisa lah, 21 mah. Amin. Bisa. Amin. Karena kalau satu lagi tambahan, sebenarnya selama ini juga kalau misalnya training HM tuh materi yang dibutuhkan sebenarnya materi komisi buat HM kan. Tapi sebenarnya sekarang kalau boleh jujur memang materi untuk HM terkait dengan komisi itu tadi kita sempat gambling sama tim sales division, karena biasanya kalau dari HM tuh langsung di-treat langsung sama SM-nya. Jadi nanti pasti dari barangnya tuh kayak bakal di-sharing sama Pak Sarono deh perhitungan komisi HM tuh kayak gimana. Kan selama ini kita ngitungnya HP ya. Ya si activation ini berapa, cara ngitung-ngitungnya gimana itu, tapi nanti kalau HM kan perhitungannya beda kan. Nanti bakal di-treat langsung sama SM-nya. Tapi nanti kita juga PR kita nih supaya nanti bisa kita sampaikan juga materinya di sini. Kita bikinin materi buat komisi HM nanti bisa sampaikan. Tapi enggak sekarang ini sih, karena memang dari plan kita udah padat banget, nanti secepatnya sambil kita maksimalkan juga sebenarnya. Karena apalagi tuh kita kalau kemarin ngelihat ada juga kan si Storm yang baru yang mau launching kayak gitu tuh kayak bener-bener plan yang udah kita dekatkan waktunya lagi di priority. Karena rumornya ya dia bakal launching si Storm 2 ini, namanya Storm 2. Ya udah sempet lihat kan ya di SQ ya? Udah. Bagus nggak? Ya lebih kurang lebih kayak Storm tapi fiturnya tuh kayak tornado gitu ya. Betul. Dia udah lebih ini fiturnya, dijual tuh di Malaysia. Harganya tuh kemarin dapat bocoran juga sih. Harganya sedikit lebih mahal dari Storm yang biasa sebenarnya, tapi nggak sampai mahal banget, jadi kemungkinan masih bisa lah untuk masuk ke pasar Indonesia. Terus fiturnya lebih canggih, nanti kalau udah launching mungkin di pertengahan tahun kita bakal infoin pasti. Nah itu prioritas kita sebenarnya supaya nanti bisa pelan-pelan masuk modal. Triple Power kan udah nggak ada juga kan, nanti bakal ada kedatangan baru yang si Storm 2 ini. Gitu. Jadi kalau sambil mau nanya nggak apa-apa juga ya, bebas ya. Okay. Nah tadi tuh bener banget atur strategi buat ada yang fokus ke sosmed deh kayak gitu, karena selama ngobrol sama si Dika juga kan dia kayaknya kayak gitu deh, timnya juga anak-anak muda kebanyakan, terus ada yang fokus di booth, jadi dia udah ngatur tuh yang fokus di booth temen-temennya siapa aja, terus yang fokus di sosmed siapa aja, jadi benar-benar udah struktur itulah sama dia. Itu strateginya masing-masing aja, boleh banget sharing sama dia aja. Nah, terus kalau misalnya jadi HM kan kalau masalah peran tanggung jawab pasti udah beda dengan HP. Kalau HP kan kita fokusnya ya pasti jualan kan. Walaupun kalau misalnya HP kemarin kita udah punya tim di bawah banyak juga kan, kita kayak jadi leader juga sebenarnya. Tapi ini udah lebih resmi lah leadernya, kita udah maintain tim, nggak cuma berjualan aja. Makanya nanti ya ini kita harapkan bisa menjadi HM yang berkualitas ke depannya gitu. Nah tadi ini kalau misalnya sasarannya dari si leadership program ini, dari si HM ya pasti kan menjadi HM yang sesuai harapan, karena kalau kita filter lagi HM kita tuh banyak banget, kita udah berapa ya, 54 apa ya total HM setahu saya, lupa angkanya 54, karena setiap bulan tuh nambah kurang jadi angkanya tuh kayak lupa ini 50 atau 40-50 lah, jadi banyak banget sebenarnya HM. Nah dari anggaplah 50 HM yang ada, itu kan kemampuannya pasti beda-beda banget lah, jadi unik-unik bahkan nanti kalau misalnya udah mengetahui. Jadi benar-benar kadang ada yang dia memang yang fokusnya bantu tim juga